Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Khusus untuk Anda hari ini kita akan mengupas tuntas bab 7 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya menarik nih, Kutukan Goliat. Wah, judul yang langsung bikin penasaran ya. Mengingatkan kita pada kisah David versus Goliat itu. Tapi ini skalanya peradaban. Kita kan sering ya bicara soal bagaimana peradaban itu bangkit terus runtuh. Nah, bab ini ngajak kita lihat ke dalam, ke mekanisme internalnya gitu. Betul sekali. Biasanya kita mikir keruntuhan itu ya karena serangan dari luar atau bencana alam, mungkin wabah. Tapi ada gagasan menarik di sini. Gimana kalau beberapa masyarakat itu justru jadi makin rapuh seiring waktu dari dalam gitu. Bab ini coba bongkar apa sih yang terjadi di balik kerapuhan itu. Iya, fokus utamanya itu pada bagaimana struktur internal masyarakat. Terutama soal ketidaksetaraan, terus cara kekuasaan itu diatur dan terkonsentrasi, itu bisa jadi semacam bom waktu. Tik-tok, tik-tok. Oke, jadi misi kita kali ini menyelami argumen dalam bab ini ya, buat memahami gimana sih ketidaksetaraan sama kekuasaan konsentrasi itu bisa pelan-pelan bikin masyarakat rapuh dari dalam, jadi rentan gitu ya, sama guncangan yang mungkin buat masyarakat lain yang lebih seimbang, yang nggak fatal-fatal amat. Siap mulai? Oke, mari kita langsung aja ke gagasan pertama yang cukup menggelitik di awal bab ini. Apakah masyarakat bisa menua? Maksudnya bukan menua biologis kayak kita ya, tapi jadi lebih rapuh seiring waktu. Gimana menurut Anda? Ini metafora yang pas nggak sih? Ini bukan sekedar metafora sebenarnya, tapi lebih ke sebuah pola yang teramati dalam data historis yang disajikan di materi ini. Kalau kita lihat data statistik, terus studi kasus berbagai peradaban hierarkis sepanjang sejarah, ya banyak diantaranya memang nunjukin tren kerapuhan yang meningkat seiring bertambahnya usia mereka. Jadi bukan soal fisiknya, tapi lebih ke akumulasi masalah struktural. Akumulasi masalah ya. Contohnya gimana tuh? Coba Anda bayangkan sebuah bangunan yang makin tua. Bukan cuma catnya aja yang pudar kan, tapi mungkin fondasinya mulai retak, struktur penopangnya lemah karena beban terus-menerus, atau mungkin desain awalnya kurang pas. Nah, dalam masyarakat, beban ini bisa berupa ketegangan sosial, akibat kesenjangan yang lebar misalnya. Atau institusi yang jadi kaku dan korup. Atau persaingan internal di kalangan elit yang makin destruktif. Oh, jadi numpuk gitu ya masalahnya. Iya, semua ini numpuk seiring waktu, bikin bangunan sosial itu jadi lebih rentan ambruk pas kena badai. Paham, paham. Jadi semacam kelelahan material gitu ya, tapi dalam struktur sosial. Masuk akal sih. Terus, kalau kerapuhan ini nambah seiring waktu, akar masalah utamanya apa dong menurut analisis di bab ini? Penulisnya kayaknya nunjuk ke satu faktor utama nih, ketidaksetaraan. Gimana ceritanya ketidaksetaraan ini bisa tumbuh subur, terutama kalau dikaitkan sama konsep sumber daya yang mudah dijarah, atau lootable resources itu. Nah, konsep lootable resources ini krusial banget buat memahami argumennya. Sumber daya ini tuh jenis kekayaan yang, gimana ya, gampang banget dikuasai, dipantau, terus diambil sama segelintir orang atau penguasa. Contoh paling gampang ya, biji-bijian. Disimpan dalam jumlah besar, di lumbung terpusat. Oh iya, lokasinya jelas. Jelas, jumlahnya gampang dihitung, gampang dipajaki, dan kalau perlu, ya gampang dirampas. Beda ya sama, katakanlah, hasil berburu yang mesti dicari tiap hari, atau umbi-umbian yang bisa ditanam mencar-mencar, disembunyiin gitu? Tepat sekali. Atau misalnya pengetahuan dan keterampilan. Itu kan ada di kepala banyak orang, lebih susah dimonopoli. Sebaliknya, lootable resources kayak hasil pertanian intensif, tambang mineral di lokasi tertentu, atau bahkan pajak dari rute dagang yang dikontrol ketat. Nah, itu memungkinkan elit buat akumulasi kekayaan dalam skala besar dan terkonsentrasi. Dan ini ujung-ujungnya menciptakan lingkaran setan. Persis, kekayaan yang ngumpul ini ngasih elit lebih banyak kekuasaan. Terus kekuasaan ini dipakai lagi buat ngontrol lebih banyak sumber daya, yang hasilnya ya lebih banyak kekayaan lagi, gitu terus. Waduh. Di jalan, wah susah banget buat dibalikin arahnya. Kecuali ada guncangan katastrofik. Guncangan kayak yang kadang disebut great leveler itu ya, perata besar, kayak revolusi total, perang yang menghancurkan aset elit, atau pandemi mematikan yang ngubah struktur demografi, atau malah keruntuhan sistem negara itu sendiri.
Ya, peristiwa-peristiwa dahsyat semacam itu, menurut argumen yang disajikan di sini, seringkali jadi satu-satunya mekanisme historis yang bisa meriset tingkat ketidaksetaraan yang udah kelewat ekstrim, yang awalnya dipicu sama kemudahan menjara sumber daya tadi. Ironis sih, keruntuhan justru bisa jadi jalan menuju kesetaraan baru, walau ya lewat penderitaan besar. Ini nih yang bawa kita ke titik yang menurut saya sangat menarik di bab ini. Kesenjangan kekayaan ini ternyata nggak berhenti di duit aja kan? Betul. Dia merembes, ngebentuk ulang aspek-aspek lain di masyarakat. Anda nangkep poin kuncinya. Penulis berargumen kalau ketidaksetaraan ekonomi ini jarang berdiri sendiri. Dia cenderung meluas terus memperkuat bentuk-bentuk kekuasaan lainnya, menciptakan apa yang disebut institusi ekstraktif. Institusi ekstraktif maksudnya institusi yang tujuannya menyedot gitu ya, menyedot sumber daya dari masyarakat buat kepentingan segelintir orang aja. Benar. Jadi kekuasaan politik jadi makin terkonsentrasi, cenderungnya ngarah ke otokrasi atau kediktatoran, bukan lagi partisipasi luas. Terus, kekuasaan atas informasi, entah itu akses ke pengetahuan penting, teknologi maju, atau bahkan kontrol atas narasi agama dan ideologi jadi nggak merata juga. Sama halnya dengan kekuasaan militer, makin dimonopoli sama negara atau faksi elit tertentu. Jadi, elit ini pakai kombinasi kekayaan finansial, kontrol politik ketat, monopoli informasi penting, plus kekuatan militer buat mengekstrak lebih banyak lagi dari masyarakat luas, ngambil energi, tenaga kerja, hasil bumi, sumber daya lain dengan cara yang intinya nggak adil gitu, nggak seimbang. Itulah mekanisme inti dari institusi ekstraktif yang dijelasin. Masyarakatnya kayak kerja keras, tapi hasilnya lebih banyak ngalir ke puncak piramida. Materi Anda kan ngasih contoh historis yang cukup jelas ya. Ada disebut soal situs kuno kayak Tiwanaku dan Monte Alban. Itu nunjukin tanda-tanda peningkatan ketimpangan politik seiring waktu. Penguasanya makin diagungkan, makin jauh dari rakyatnya. Iya, iya. Atau contoh klasik, transisi Republik Roma, yang awalnya ada elemen partisipatifnya, jadi kekaisaran yang otokratis. Itu kan seiring sama meningkatnya ketidaksetaraan kekayaan dan konsolidasi kekuasaan militer di tangan para jenderal dan dinasti elit. Oke, saya mulai lihat polanya nih. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan, kalau kekuasaan begitu terkonsentrasi dan elit begitu kuat di sistem ekstraktif ini, kenapa sistem ini malah dianggap rapuh? Bukannya logika alam bilang penguasa kuat dan kontrol ketat itu harusnya bikin stabil. Nah, disinilah letak paradoksnya. Paradoks yang ingin diungkap oleh bab ini. Sistem yang sangat timpang dan ekstraktif ini, alih-alih stabil, malah menciptakan sumber kerentanannya sendiri. Dari dalam. Salah satu mekanisme utamanya itu yang disebut kompetisi elit. Kompetisi elit? Maksudnya para elit ini saling sikut gitu, berebut kuasa di antara mereka? Tepat. Bayangin aja, kesenjangan lebar banget. Kue kekuasaan sama kekayaan di puncak itu gede banget. Tapi posisi elitnya terbatas. Akibatnya, persaingan buat mencapai atau mempertahankan status puncak itu jadi luar biasa intens. Seringkali brutal. Masyarakat jadi sangat berat di puncak, istilahnya top heavy. Taruhannya tinggi banget soalnya. Karena yang kalah bisa kehilangan segalanya ya. Sementara yang menang dapat kontrol sumber daya yang luar biasa besar. Benar sekali. Dan karena para elit ini punya akses ke sumber daya signifikan, duit pribadi, pengikut setia, bahkan mungkin pasukan pribadi, mereka jadi punya kapasitas buat menciptakan ketidakstabilan demi keuntungan pribadi atau faksi mereka. Wah, bahaya juga ya. Iya, mereka bisa aja memicu perang sama negara tetangga cuma buat galang dukungan domestik atau ngalihin isu. Atau mendalangi pemberontakan, kudeta buat gulingin penguasa yang ada. Kayak dugaan di Teotihuacan itu kan, kompleks istana elitnya kayak sengaja dibakar habis. Serem juga ya. Atau kasus ekstrimnya, ya terlibat perang saudara habis-habisan buat rebutan tahta. Jadi ironis ya, elit yang diuntungkan sistem ekstraktif justru jadi salah satu sumber utama ketidakstabilan sistem itu sendiri. Selain kompetisi elit yang destruktif ini, ada dampak lain nggak dari sistem ekstraktif kerapuhan masyarakat? Ada. Efek penting lainnya adalah sistem ini bikin masyarakat secara keseluruhan jadi kurang tangguh, kurang resilient gitu kalau menghadapi guncangan dari luar. Coba bayangin deh, kalau sebagian besar sumber daya numpuk di tangan segelintir elit, terus mayoritas populasi hidupnya pas-pasan, tertindas atau nggak punya suara, gimana masyarakat bisa respon secara efektif pas bencana datang?
Kemampuan kolektif buat adaptasi, inovasi, atau sekedar bertahan jadi terbatas banget ya. Mungkin nggak ada jaring pengamanan sosial yang cukup, nggak ada fleksibilitas di sistem ekonomi, nggak ada rasa saling percaya atau solidaritas yang kuat. Anda menggambarkannya dengan baik, masyarakatnya jadi kaku dan rapuh. Pas krisis datang, entah itu perubahan iklim mendadak, wabah penyakit baru, atau gagal panen beruntun, sistem ekstraktif ini nggak punya kapasitas adaptif yang cukup. Mayoritas rakyat nggak punya cadangan. Elitnya mungkin lebih sibuk nyelamatin diri sendiri atau malah saling nyalahin daripada cari solusi bareng. Ini nyambung nih ke bagian soal pemicu keruntuhan. Materi Anda nyajiin contoh menarik banget dari tradisi lisan soal keruntuhan peradaban Huhugam di Amerika Utara. Ada kisah kepala suku Siwani sama dua pelayannya yang ternyata personifikasi angin dan awan badai. Ceritanya simbolis banget ya rasanya? Ya, cerita rakyat kayak gitu seringkali nyimpen kearifan atau pengamatan mendalam soal dinamika sosial loh. Dalam kisah Siwani ini, diceritain kalau sang kepala suku yang mungkin jadi sombong atau lalim karena kuasanya, itu bikin marah terus ngusir angin dan awan badai. Akibatnya, ya bisa ditebak, kekeringan melanda, panen gagal total. Waduh. Terus, seolah belum cukup, datang banjir besar yang nancurin sisa-sisa kehidupan. Dan akhir ceritanya gimana? Siwani. Masyarakat yang udah kelaparan dan marah akhirnya berontak. Mereka gulingkan Siwani. Cerita ini menurut interpretasi di sumber Anda, itu menggarisbawahi satu poin penting. Legitimasi banyak penguasa di masa lalu, apalagi di masyarakat agraris ya, itu seringkali terkait erat sama kemampuan mereka buat ngasih kemakmuran dan keamanan buat rakyatnya. Hal-hal dasar kayak mastiin panen berhasil, ngelindungin dari bencana, atau jaga keseimbangan alam. Penguasa sering dianggap punya koneksi khusus sama alam atau dewa gitu. Oh, jadi ketika guncangan eksternal serius datang, misalnya kekeringan parah karena perubahan iklim, banjir bandang, atau wabah mematikan, dan penguasanya gagal ngatasin atau malah dianggap jadi penyebabnya karena udah nggak direstui alam atau dewa lagi gitu? Nah, fondasi legitimasinya bisa runtuh seketika. Kepercayaan rakyat hilang. Guncangan eksternal ini fungsinya jadi pemicu langsung keruntuhan. Tapi, dan ini poin krusialnya, pemicu ini cuma bisa fatal karena kerentanan mendasarnya udah dibangun bertahun-tahun atau berabad-abad sebelumnya. Oleh sistem yang nggak setara dan ekstraktif itu. Ibaratnya kayu udah lapuk dimakan rayap ketidakadilan ya, kena gempa kecil aja, kayak kekeringan atau wabah, langsung ambruk total. Persis seperti itu. Kalau sistem ekstraktif yang didominasi elit ini terbukti rapuh banget dalam jangka panjang, ada nggak sih model masyarakat alternatif yang menurut analisis di sumber ini nunjukin ketahanan lebih baik? Nah, ini bagian yang ngasih secercah harapan, atau setidaknya pelajaran penting. Analisis di bab ini ngutip beberapa studi historis komparatif yang menarik loh. Misalnya ada studi yang lihat gimana berbagai masyarakat di Eurasia respons periode perubahan iklim ekstrim, zaman es kecil antik akhir itu, sekitar abad ke-6 M. Ada juga studi lain yang bandingin nasib 33 masyarakat beda di seluruh dunia pas hadapi bencana iklim selama 1000 tahun. Terus, apa temuan konsisten dari studi-studi perbandingan ini? Temuannya cukup mengejutkan. Bisa dibilang kontraintuitif malah. Masyarakat yang struktur pengambilan keputusannya lebih inklusif, lebih partisipatif, atau bisa dibilang lebih demokratis dalam arti luas ya, di mana kekuasaan lebih tersebar, ada mekanisme konsultasi yang jalan, ada ruang buat suara-suara beda didengar dalam diskusi, ternyata cenderung nunjukin resiliensi atau ketahanan yang jauh lebih baik pas hadapi krisis. Lebih baik dalam hal apa tuh secara spesifik? Mereka tercatat secara signifikan, nggak terlalu rentan kena bencana turunan, kayak kelaparan massal, penyebaran penyakit nggak terkendali, atau pecahnya konflik internal yang destruktif. Ketika mereka hadapi guncangan eksternal yang sama, misalnya kekeringan atau banjir, Wah, seolah-olah keadilan sama inklusivitas internal itu jadi peredam kejut yang efektif. Fenomena ini bahkan dikasih label provokatif, survival of the fairest. survival of the fairest, yang bertahan hidup adalah yang lebih adil. Ini benar-benar nantang gagasan survival of the fittest yang sering kita dengar ya, yang biasanya diasosiasiin sama kekuatan atau dominasi gitu kan. Iya kan? Jadi menurut argumen ini, keadilan struktural justru kunci ketahanan jangka panjang. Kok bisa gitu? Mekanismenya gimana? Ada beberapa penjelasan sih yang ditawarin.
Masyarakat yang lebih inklusif itu cenderung punya aliran informasi yang lebih baik. Masalah jadi lebih cepat ketahuan karena banyak mata dan telinga di lapangan. Terus, solusi inovatif bisa datang dari mana aja, nggak cuma dari elit yang terisolasi. Masuk akal. Selain itu, kalau keputusan penting dibuat lewat proses yang dianggap lebih adil dan ngelibatin lebih banyak pihak, biasanya tingkat kepercayaan sama kemauan buat kerjasama hadapi krisis jadi lebih tinggi. Ada rasa kepemilikan kolektif gitu terhadap solusi. Beda sama sistem ekstraktif ya. Rakyatnya mungkin mikir ngapain berkorban kalau hasilnya cuma buat elit doang. Tepat. Rasa apatis atau bahkan resistensi bisa muncul. Tapi bukannya model masyarakat yang benar-benar partisipatif dan inklusif kayak gitu cukup langka ya dalam sejarah pramodern? Bahkan demokrasi modern kita sekarang aja sering dikritik kan karena keterbatasannya. Kekuasaan masih aja terkonsentrasi di tangan segelintir perwakilan. Anda nyentuh poin skeptis yang valid. Dan penulis bab ini pun ngakuin itu kok. Ditekankan kalau sebagian besar negara sepanjang sejarah, dan bahkan ya banyak sistem parlementer modern kita, itu belum sepenuhnya berhasil manfaatin apa yang disebut hikmah demokrasi atau wisdom of democracy dalam arti sebenarnya. Demokrasi modern seringkali jadi sekedar ritual pemilu periodik buat milih segelintir elit aja. Elit yang kayak disinggung di materi seringkali cenderung homogen ya. Latar belakang sosial ekonomi, usia, atau gendernya mirip-mirip. Jadi perspektifnya terbatas gitu. Bisa jadi begitu. Dan elit terpilih ini kemudian seringkali kurang terlibat dalam proses deliberasi publik yang mendalam dan berkelanjutan sama warga negaranya. Mungkin mereka terisolasi di menara gading kekuasaan, terlalu sibuk sama politik praktis, dan nggak selalu punya keahlian atau informasi cukup buat bikin keputusan terbaik di semua bidang yang kompleks. Iya juga ya. Akibatnya, potensi ketahanan penuh yang bisa ditawarin sama institusi yang benar-benar inklusif, yang mampu memanfaatkan kecerdasan kolektif dan kearifan seluruh lapisan masyarakat, ya mungkin memang belum pernah kita saksikan secara maksimal dalam sejarah peradaban. Sayang sekali. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intisari utama dari pelajaran soal kutukan Goliat ini? Kayaknya pesan kuncinya adalah nasib sebuah peradaban, kemampuannya buat bertahan lama, itu seringkali nggak ditentuin sama kekuatan militer atau kekayaan alamnya aja ya. Betul, melainkan lebih dalam dari itu. Ditentukan oleh gimana masyarakat itu sendiri diatur secara internal. Terutama menyangkut sejauh mana tingkat ketidaksetaraan dibiarin tumbuh dan gimana kekuasaan itu didistribusikan dan dipakai. Apakah secara ekstraktif buat kepentingan segelintir orang atau secara inklusif buat kemaslahatan bersama? Kerapuhan internal yang dibangun pelan-pelan, bata demi bata, lewat praktik ekstraktif dan kesenjangan yang menganga, itu bisa jadi sama berbahayanya atau bahkan lebih bahaya dalam jangka panjang dibanding ancaman eksternal kayak invasi atau bencana alam yang kelihatannya lebih dramatis. Tepat sekali. Dan sebaliknya, pesan positifnya adalah masyarakat yang berhasil bangun dan jaga tingkat keadilan, inklusivitas, sama mekanisme akuntabilitas kekuasaan yang lebih baik, tampaknya punya fondasi internal yang jauh lebih kokoh buat bertahan, adaptasi, bahkan berkembang hadapi berbagai tantangan zaman. Itulah inti dari survival of the fairest tadi. Ini benar-benar bikin mikir ya. Muncul satu pertanyaan penutup yang penting buat Anda renungkan secara pribadi nih. Kalau kita lihat berbagai tren ketidaksetaraan ekonomi, politik, akses informasi, kesempatan yang kayaknya nyata banget di dunia kita sekarang, apa pelajaran paling relevan yang bisa kita petik dari peringatan kutukan Goliat ini buat masa depan kita bareng-bareng? Iya, gimana kita bisa belajar dari pola-pola sejarah ini untuk secara sadar merancang dan bangun masyarakat? Masyarakat yang nggak cuma ngejar makmur materi aja, tapi juga secara fundamental adil, inklusif, dan karena itu, ya lebih tangguh. Lebih siap hadapi berbagai guncangan dan ketidakpastian yang pasti akan datang di masa depan. Sebuah refleksi yang mendalam ya. Sebelum potensi kerapuhan internal akibat ketidaksetaraan ini numpuk terlalu jauh, sampai jadi beban yang terlalu berat buat ditanggung. Terima kasih sudah menyimak dan berpikir bersama kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, di mana kita akan mengupas materi menarik lainnya bersama-sama.